Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku Tika Family. Hai teman, apa kabar? Tentunya baik ya. Kali ini aku akan membagikan resep salah satu jenis kue lapis. Ini khas dari Manado. Orang Manado biasa menyebutnya kue balapis Manado. Nah, apa bedanya dengan kue lapis yang lain? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Semoga kalian suka dengan resepnya. Pertama, kita siapkan loyangnya dulu. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 kali 18. Lalu aku beri minyak, kita olesi loyangnya tipis-tipis. Pastikan setiap sudut terkena dengan olesan minyak seperti ini ya, biar nanti pada saat kita keluarkan mudah. Nah, ini kita sisihkan. Selanjutnya, di sini aku menggunakan 200 gram gula pasir. Kita tuang ke dalam wadah bersih seperti ini ya, teman. Kemudian di sini aku menggunakan setengah sendok teh garam. Kita campurkan dengan gula seperti ini ya. Lalu nanti ini kita akan aduk. Kemudian di sini aku menggunakan 1 liter santan dari 1 buah kelapa. Nah, jika kalian tidak mempunyai kelapa, kalian bisa menggunakan santan saset sebanyak 400 ml lalu kalian tambahkan air hingga 1 liter ya. Kemudian di sini aku tambahkan 2 ikat daun pandan, ini kita aduk sejenak ya biar tercampur rata. Lalu ini kita masak hingga mendidih. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Kita matikan kompornya lalu kita sisihkan. Kemudian di sini aku menggunakan 2 sendok makan munjung coklat bubuk atau setara dengan 25 gram coklat bubuk ya. Kemudian kita ambil santan yang sudah kita panaskan sebanyak 150 ml lalu kita tuang ke coklat, ini diaduk cepat. Kita tuang santannya dalam keadaan santannya panas ya teman. Nah, ini agar coklatnya ini matang. Nah, sisanya kita tuang lagi. Nah, ini kita aduk hingga nggak ada yang bergerindir. Nah, kira-kira seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Setengah sendok teh vanili. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini kita masukkan santannya bertahap ya. Ini santannya dalam keadaan hangat-hangat kuku, jangan dimasukkan dalam keadaan panas ya, teman. Ini kita aduk terus sambil kita tambahin santan sedikit demi sedikit. Nah, jika dikhawatirkan ada yang bergerindir nantinya, kalian bisa saring adonannya ya. Nah, itu tadi santan yang terakhir. Nah, ini siap untuk kita gunakan. Selanjutnya di sini aku menggunakan 2 wadah karena adonannya nanti aku akan bagi menjadi 2. Adonannya itu ada sekitaran 1300 ml ya. Jadi setiap mangkoknya ini aku bagi menjadi 650 ml. Jadi nanti adonan kalian bisa ukur di gelas ukur ya banyaknya berapa lalu bagi 2. Kita tambahkan larutan coklat yang sudah kita buat tadi, ini sebanyak 150 ml. Ini kita masukkan semua ya teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini hingga tercampur rata, lalu kita sisihkan. Untuk satunya, aku menggunakan sari pandan asli sebanyak 150 ml. Ini juga kita aduk-aduk biar tercampur rata. Nah, jika warnanya ingin lebih terang, kalian bisa tambahkan pewarna ya, tapi aku cukup warnanya seperti ini aja. Nah, kemudian kita siapkan gelas ukur seperti ini, lalu kita ambil sebanyak 100 ml adonan coklat. Nantinya ini kita akan kukus di awal ya, untuk lapisan pertamanya. Nah, ini 100 ml. Pastikan pengukusannya ini sudah dalam keadaan panas. Lalu kita masukkan loyangnya, lalu kita tuang lapisan pertama yaitu lapisan coklat sebanyak 100 ml. Ini kita ratakan. Lalu ini kita kukus selama 5 menit hingga 7 menit ya, tergantung suhu pengukusan masing-masing. Nah, ini kita tutup. Nah, selanjutnya lapisan hijau kita ambil juga gelas ukur. Lalu kita masukkan atau kita ukur juga sebanyak 100 ml ya.
Nah, pada saat kalian mengambil adonan, baik adonan hijau maupun adonan coklat, sebaiknya kalian aduk dulu ya, biar nggak ada endapan di bawah. Nah, ini kita ukur 100 ml. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan cek lapisan coklatnya. Kalau kalian sentuhin dengan jari ini udah nggak lengket, ini artinya udah set. Kalian bisa masukkan lapisan berikutnya, yaitu lapisan hijau. Ini kita tuang semua, lalu ini kita kukus lagi selama 5-7 menit sesuai dengan panas pengukusan kalian masing-masing. Nah, ini kalian lakukan hal yang sama sampai lapis terakhir ya, teman. Untuk nyala api yang kita gunakan, pastikan nyala apinya itu konsistensinya baik ya, biar matangnya merata dan kita menggunakan api sedang. Kemudian di sini aku akan berikan tips agar kue lapis ini kita dapat pisah-pisahin helai per helainya ya. Tipsnya, pastikan kue lapis pada saat kita mau tambahin adonan berikutnya, kalian sentuh dulu dengan jari. Jika tidak melengket lagi di ujung jari kalian, itu artinya kue lapisnya itu udah set. Kalian boleh tambahin lapis berikutnya. Nah, yang biasa membedakan kue lapis biasa dengan kue balapis Manado yaitu kue balapis ini menggunakan topping. Di sini aku menggunakan kenari. Jika kalian nggak punya kenari, kalian bisa ganti dengan kacang almond ya. Nah, ini kita tata di atas lapisan terakhir dari kue balapis Manado ini. Nah, yang suka dengan resep ini boleh dong di like, share yang banyak, dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya. Bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, untuk lapis terakhirnya ini kita kukus selama 20-30 menit atau sampai kue balapis Manado ini matang. Ditandai jika kalian menusuk kue lapis ini udah nggak ada yang lengket, itu artinya udah matang ya. Nah, ini udah matang, kita diamkan terlebih dahulu hingga suhu ruang. Baru kalian boleh keluarin dari loyangnya ya teman, karena kue balapis Manado ini teksturnya lembut banget ya pada saat kue ini masih panas, jadi takutnya nanti hancur. Nah, setelah kita sudah diamin, ini teksturnya udah mulai padat. Kalian boleh keluarin dari loyangnya, tapi sebelumnya kalian sisir terlebih dahulu pinggirnya dengan menggunakan sendok atau dengan menggunakan pisau seperti ini ya. Kemudian kalian boleh ambil plastik. Nah, ini udah aku balik ya, maaf tidak terrekord. Nah, ini aku akan balik lagi biar kenarinya atau yang ada toppingnya berada di atas. Di sini aku akan langsung potong-potong. Untuk besar potongannya kalian bisa sesuaikan ya teman. Pastikan pisau yang kalian gunakan tajam dan sebaiknya kalian menggunakan plastik. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi potongnya sampai kue balapis Manado ini berbentuk kotak seperti ini ya teman. Selanjutnya di sini aku akan coba kue balapis Manado ini. Bismillah, rasanya manis, gurih, coklatnya berasa banget. Ini wajib kalian coba. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat kue balapis khas Manado. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.